ya kan. Terus kan kalau nggak salah bulan berapa saya ada lihat pengumuman namanya pajak itu IMEI itu nggak bayar. Tapi kenapa saya ini dikenain bayar IMEI ya Mbak? Siapa yang ngomong nggak ada IMEI? Kan harus daftar, mah. Kan tergantung Iya dari kan? HP-nya apa dulu. Iya, tadi kan daftar. Terus? Terus kan dia suruh bayar, saya bayar itu 1.200.000 lebih gitu. Padahal kan harga handphone saya kan cuma 2.698 Hong Kong dolar. Itu kan tergantung dari mereknya. Kenapa sampean nggak nanya langsung sama mereka? Lah, iya gini Mbak, kan saya kan bulan 11 itu juga pulang. Saya bawa 3 HP loh Miss, tapi nggak ada bayar loh Miss. Saya juga daftar IMEI. Kan tergantung Kan saya dari belikan HP-nya, untuk Mbak. anak. Jenis-jenisnya apa kan mereka punya standarnya sendiri-sendiri. Mereka itu punya standarnya sendiri-sendiri, saya nggak sama. HP saya itu kena IMEI, punya suami saya tuh nggak kena. Jadi mereka standarnya macam-macam, sayang. Jadi bukan gitu. Iya, standar mereka macam-macam. Ini yang Pro Max atau yang ini itu nggak bayar. Daftar IMEI selesai nggak bayar, tapi ada yang bayar. Itu memang benar, sayang. Jadi peraturannya nggak gini Miss, maksudnya kan yang saya tahu kan dari dulu yang saya tahu itu umpama yang penting harga HP itu jangan 7 juta up, kalau 7 juta up bayar bea cukai begitu. 500 US dollar. Ya Terus kan? kamu kenapa nggak memperlihatkan resitnya? Ada resitnya nggak? Ada Miss, saya ada lihat. Terus? Makanya saya juga tadi video itu percakapan kita sama dia. Aku bilang gini, Pak, ini kan yang saya tahu dari dulu saya pulang dari luar negeri itu, kalau HP-nya 500 US dollar itu baru kena. Ini kan HP saya kalau 2.698 Hong Kong dolar itu nggak mencapai 500 dolar. US dollar. Tidak sampai 500 US dollar. Terus? Iya. Terus dia bilang begini Miss, emang kan saya bawa 2 HP Miss, jadi digabung itu dua-dua harganya gitu Miss. Ya kan digabung berarti harga 2. Lah kenapa kamu mau digabung? Kan seharusnya satu aja yang didaftarin, kenapa dua-duanya didaftarin? Bener nggak sih? Nanti kan kalau di Indonesia jadinya nggak aktif dong Miss yang satunya. Kan kamu maunya balik lagi ke Hong Kong apa enggak? Enggak. Oh ya memang kalau kamu nggak balik di Hong Kong ya nggak bisa dipakai. Kan HP-mu 2, kan jenisnya apa aja kamu nggak nyebutin. Yang satunya HP apa? Sama-sama Samsung nih. Saya kan mau belikan suami saya, jadi sama-sama HP-nya sama, tipe berarti yang kan sama gitu. Baru sayang. Berarti kan lebih enggak, yang satunya saya sudah pakai di Hong Kong lama, yang satunya baru. Iya benar. Iya, artinya adalah kan lebih dari 500 US dollar totalnya, sayang. Bener nggak sih? Oh, jadi itu dua-dua itu ditotalin gitu, Miss? Ya kan nggak ngerti. Kan kamu sendiri yang bilang bahwa dua-duanya yang harus bayar. Berarti kan dua-duanya yang ditotalin, sayang. Bener nggak sih? Lah iya, yang saya pikir kan gini, dari dulu kan Miss, itu kan kalau satu HP itu up dari 500 US dollar itu baru bayar. Ya kalau satunya 2.698 Hong Kong dolar kan berarti kan nggak kena dong Miss. Lah kamu bilang daftarnya 2 sayang. Iya sih, harusnya tadi minjem tiketnya orang ya kan C, yang satu lagi ya C. Kalau memang mau kasarannya orang ngomong licik-licik kan ya, yang daftar satunya itu bukan kamu, orang lain. Kan kamu modelnya bawa 2 HP sayang. 2 HP kan lebih dari 500 US dollar berarti. Nah iya, bulan 11 yang tahun kemarin saya bawa 3 HP ya lebih dari 500, lebih lagi. Tapi Miss, itu kan 3 HP. Ya karena mungkin mereka ngelihat harganya berapa beda Mas sayang. Karena saya sendiri nanyain sama bea cukai, bukan saya membela bea cukai. Karena HP saya yang 2 ini kena bea cukai. Terus ya HP yang 1 ini nggak kena bea cukai. Karena harganya sudah di bawah. Jadi yang menentukan itu di situ tuh ada screen-nya. Di situ diketik HP-mu apa, di scan itu sudah keluar harganya sayang. Jadi bukan staffnya yang ini kok nggak sama, yang itu nggak sama, nggak. Jadi saya ngelihat sendiri mereka tuh di scan nomor HP-nya berapa, itu sudah diketahui.
bahwa nomor HP tersebut harus bayar IMEI. Tapi ada yang enggak. Suami saya HP-nya enggak. Suami saya enggak. Tapi saya punya kena dua-duanya. Punya saya Terus dua-duanya satu kena. lagi. Ya satu lagi ya Miss, saya nanya, maaf ya Miss, ganggu Kenapa, kan Kak? kita kan supaya jadi ini kan jadi pembelajaran gitu Miss. Kita kan kemarin ada juga itu lihat itu ininya Pak apa ya? Pak apa itu yang di FB itu Miss? Dia bilang IMEI itu buat kita itu dibebasin, dan saya juga telepon tadi sama Bapak itu. Terus apa jawabannya Bapak itu? Bapak itu bilang begini, lah kamu bilang sama petugasnya ini kan sudah keputusan dari presiden begitu. Lah saya bilang begini, kan dia kan waktu dia umumin di FB kan saya bilang kalau kalian dikenakan biaya cukai masalah IMEI begitu, kamu langsung telepon saya, nomor telepon saya itu sudah ada di situ, dan beneran saya kan telepon itu Miss. Nah, bagaimana tanggapannya? Aku bilang, Pak, ini kan kita kan punya bukti Bapak itu ada umumin kalau kita itu IMEI-nya itu enggak baik, maksudnya bea cukai itu buat kita itu enggak bayar. Sekarang tapi ini kenyataan. di conference sama Bapak itu, coba kamu telepon sekarang, bisa nggak diangkat apa enggak? Tadi diangkat Miss, sekarang dia suruh saya video. Suruh saya tiga orang telepon sama aku, telepon Bapak itu sekarang, nomornya sama nggak? Sekarang telepon Bapak itu, terus foto-fotonya tuh kirimin ke saya, videonya juga kirimin ke saya. Sekarang kirim telepon Bapak itu. Yang kamu bilang Bapak itu mana? Sambung 3. Oh, ya. Mana tadi Bapak ini? Iya, maksud kita juga jangan sembarangan ngumumin ya kan Miss ya. Betul. Jangan begitu mah. Kalau masih belum deal maksudmu? Iya loh. Tadi kita berdebat juga Miss sama petugas, dia bilang iya memang ada itu pengumuman tapi belum di maksudnya kayak belum diketok palu gitulah. Kalau sudah diumumin tapi belum ketok palu itu gimana Pak? Aku bilang begitu. Nggak boleh gitu dong. Aku bilang sama petugas Miss. Oke, sekarang telepon Bapak itu sekalian. Sekarang telepon Bapak itu tadi. Bentar ya Miss, saya cari. Saya Miss. Pak Denny. Ini saya sambung 3 ya, Miss. Bapak ini juga nggak ngangkat. Dia sih tadi suruh saya video dan foto itu petugasnya gitu. Saya video percakapan saya kayak gitu. Diangkat apa enggak? Nggak diangkat sih Miss. Nggak diangkat loh Miss. Apa yang ingin kamu sampaikan sama Pak Benny? Ya saya sampaikan gini ya Miss. Kita kan para TKI di Indonesia ini kan dengar pengumuman Bapak itu, jadi ya kita maksudnya gini ya, kalau memang itu memang dibebaskan gitu ya pembayaran pajaknya IMEI ini, ya jangan cuma diumumin, tapi memang benar-benar dilaksanain gitu. Jangan kayak pegawai itu tadi bilang, iya memang ada pengumuman tapi itu belum diketok palu dari atasnya. Masuk akal nggak sih Miss?
Sesuatu peraturan itu kan harusnya sudah sah baru diumumin, bener nggak sih begitu? Lah kalau begitu jawabannya petugas, lah ini negara apa gitu loh? Ya enggak, kita juga bukan karena mau, maksudnya uang 1.200.000 itu banyak loh Miss sama kita yang pekerja dari sana loh Miss. Nah itu. Oke, jadi kamu meminta jika memang belum pasti jangan diumumkan gitu maksudmu? Ya dong. Lah kita bisa kasih bukti pengupahan Bapak itu, ininya Bapak itu waktu pidato itu, waktu DEP. Saya akan cari lagi, saya akan kasih tahu ini harus dipertanggungjawabkan dong. Oke. Jangan cuma ngomongin doang tapi nggak ada pelaksanaan. Jadinya kan kita kecewa. Tadinya itu bisa buat biaya transport 1.200.000, jadinya habis bayar IMEI. Oke. Jadi karena kamu menerima informasi dari Pak Beni bahwa mengatakan IMEI itu gratis, tapi pada kenyataannya IMEI harus bayar. Karena seharusnya uang 1 juta lebih itu buat transportasi. Kamu dari mana? Kamu Medan? Saya harus berangkat ke Pekanbaru, Mbak. Ke Pekanbaru. Jadi uangmu habis buat bayar IMEI. Seperti itu kan? Iyalah. Nggak cukup lagi lah Mbak mau beli tiket. Oke. Jadi sangat kecewa sekali dengan apa yang diumumkan dan kenyataan tidak sesuai, benar nggak sih? Banget Miss, banget. Mendingan kita kayak lihat-lihat labnya sampean itu memang benar-benar itu kenyataan begitu. Jadi kita benar-benar percaya begitu loh. Jadi kalau Bapak ini seorang yang namanya ininya aparat negara, dia ngomong begitu tapi tidak ada pelaksanaannya, itu gimana dong? Kan gitu loh. Itu dana kita buat ongkos ke Pekanbaru, hasilnya buat bea cukai. Tahu begitu kan kita nggak menaruh pengharapan dong sama kata-kata Bapak itu. Oke. Jadi nih kalau kamu tidak keberatan, besok kalau ada waktu saya sambungkan sampean sama Pak Beni. Jadi ungkapkan karena ini komplainan kamu kan, benar nggak? Kalau Miss Yuni kan cuma jembatan nih. Saya tidak ingin memfitnah. Benar nggak? Miss Yuni cuma menjembatani. Saya tidak ingin terjadinya fitnah. Karena yang aku tangkap dari omonganmu adalah satu. Jika memang belum pasti jangan diumumin. Kalau sudah diumumin itu pasti gitu ya. Iya. Memang harus begitu. Namanya peraturan. Peraturan itu nggak boleh begitu, nggak boleh. Namanya peraturan satu negara itu jangan begitulah. Kayak main-main begitu loh. Itu bukan peraturan antara bapak sama anak loh. Ya nggak sih? Semua TKW itu kan dengar bapak itu ngomong begitu. Oke. Artinya adalah apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Iya benar. Dan tadi juga saya tersambung nih pertama kali saya telepon. Tapi emang bapak itu bilang saya di jalan, jadi kurang jelas. Jadi kamu video aja, kamu foto, kamu viralin. Saya nggak mau viralin karena apa? Itu kan tanggung jawab ya Miss, nggak sembarangan ya Miss. Ya nggak. Jadi dia bilang coba kamu ngomong sama pegawainya, ini keputusan presiden. Padahal kan bapak itu kalau ngomong waktu di pidatonya itu bilang apa? Ada kendala mereka pungut itu biaya cukai di bandara, telepon nomor bapak ada di sana. Semua orang tahu nomor bapak. Bapak itu ngomong gitu. Saya bisa cari lagi itu kontennya bapak itu kemarin. Oke. Jadi kayak gini kita di bandara mau cari duit untuk ongkos jadi susah, Miss. Saya itu orang jauh, ya enggak sih? Oke. Sekarang posisimu ada di mana nih? Saya di terminal 3, Miss. Kamu masih di terminal 3. Kapan kamu pulangnya, sayang? Terminal 1. Jadi saya mau cari tiket ke Pekanbaru tapi kan duitnya habis. Oke. Tinggal berapa ratus ribu. Oke, nih sekarang posisimu di mana? Kamu mau ke Pekanbaru nggak cukup uang? Iya. Oke, gini aja. Kamu kan ke Pekanbaru nggak cukup uang, kan masih belum beli tiket kan kamu? Iya. Bentar ya. Sebentar.
Kita kan nggak berani bawa uang banyak-banyak, Miss, di bandara kan. Namanya juga bandara. Kita punya pengalaman ya takut gitu. Jadi kita bawa biayanya pas-pasan gitu loh. Oke, paham. Oke, sekarang Miss Yuni tak live kan aja. Soalnya kalau kayak gini nggak di live kan kita seolah-olah kita bohong. Jadi kamu boleh ceritakan sama teman-temanmu. Oke. Ini ada apa ini Mbak? Kamu ceritakan sama teman-temanmu. Sekarang Miss Yuni lagi live nih. Kenapa kamu sepertinya kecewa dan marah banget? Ada apa? Halo? Kok nggak ada suara? Halo? Ceritakan nih, Miss Yuni lagi live nih sekarang karena sampean ternyata aku baru tahu kamu masih ada di terminal 1 dan nggak bisa pulang ke kampung halaman karena kamu uangnya habis untuk bayar bea cukai, bener nggak sih? Iya. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Ya, saya itu sebagai TKI, ya saya nggak tahu yang namanya kalau peraturan itu dibuatnya kayaknya itu nggak akurat ya. Maksudnya kenapa kamu bilang nggak akurat? Kenapa kamu bilang nggak akurat, sayang? Ya, gini dong, karena petugas bilang, ya memang ada pengumuman begitu, tapi itu belum disahkan. Yang sebenarnya itu kan kalau peraturan harus disahkan dulu baru dipidatokan. Bener nggak sih begitu, Miss? Iya, betul. Terus yang kamu maksud pidato itu pidato yang mana, sayang? Lah, pidato tentang bea cukai. IMEI. Terus? Lah, apa yang kamu Bapak alami? itu kan bilang, lah sekarang saya daftar IMEI dengan pengharapan kita nggak bayar bea karena kan kita dengar pidato Bapak itu, gitu Bapak ya. itu Bapak siapa, Ya, sayang? Bapak itu Bapak siapa, Pak sayang? Beni. Oke, Pak Beni. Pak Beni mengumumkan tidak ada bea cukai, terus makanya kamu pulang atau bagaimana? Iya. Saya kan sekarang pulang ke Indonesia. Jadi saya daftar IMEI dan petugas bilang memang saya kan bawa 2 HP nih, Miss. Bawa 2 HP. Jadi 2 HP itu saya dikenakan saya dikenakan 1.200.000 berapa, pokoknya 1.200.000 lebih begitu ya. Jadi saya bilang sama petugas, Pak, bukannya kita dengar di Hong Kong Pak Beni ada pidato kalau IMEI itu dibebasin gitu loh, iya enggak? Nah dia bilang iya memang ada pengumuman begitu, tapi itu belum disahkan. Itu lah saya kan berdebat, Tommy. Saya bilang ya kalau belum disahkan itu ya jangan diumumin toh. Oke. Ya enggak sih. Nah buat kita TKI yang baru pulang dari negara tempat kita kerja, kita itu kan enggak semuanya, Tommy, bawa persiapan uang banyak toh. Oke. Bener enggak sih? Nah itu artinya buat biaya ongkos, jadinya kita buat bayar bea cukai. Nah terus kita di bandara ini gimana dong? Oke, pertanyaan saya, HP kamu itu kira-kira kalau harga Indonesia berapa juta sih? Kalau harga Indonesianya 5 juta. Oke, harga Indonesianya harusnya 5 juta. Padahal kan harganya bukan di atas 6 juta. Bukan di atas 7 juta. Kenapa harus kena bea cukai? Benar nggak sih? Kamu pulang bawa resitnya nggak, sayang? Bawa resitnya ada, semua? Resitnya ada 2. Oke, dan kamu sekarang nggak bisa pulang ke tempatmu gara-gara kamu bayar bea cukai, bener nggak sih? Iya. Jadi kamu nggak bisa pulang ke kampung halamanmu. Kamu orang mana, sayang? Saya orang Pekanbaru, Miss. Saya orang orang Bagan Batu. Oke. Ya, orang Pekanbaru. Sekitar wilayah Pekanbaru, iya. Oke, jadi kamu posisi di Jakarta nggak bisa pulang karena kamu habis bayar bea cukai, bener nggak? Iya. Oke, surat-suratnya semuanya ada. Kamu ambil video, sayang. Surat-surat apa nih, Miss? Surat-suratnya beli HP, terus surat-suratnya bea cukai, semuanya itu ada semuanya, sayang. Ada. Oke.
Tadi gini ya Miss, saya ini sedikit ya. Tadi kan saya kan berdebat itu dia bilang 1.200.000 berapa. Terus Bapak itu dia kan ngomong tuh sama temennya begitu kan. Sebenarnya peraturan bea cukainya ini gimana sih begitu. Nah terus dia ketik lagi komputer itu, dia bilang gini aja Bu katanya gitu. Ini Ibu beli HP-nya di mana? Ya di konter HP gitu. Enggak beli di online, enggak. Saya enggak pernah beli di online, saya beli di konter. Terus dia bilang begini, Miss. Dia bilang ini kita pakai harga yang langsung keluaran dari apanya Samsung gitu. Apa dia bilang pokoknya dari HP-mu itunya masih ada Samsung. segelan nggak sayang? HP-mu masih ada segelan nggak? Disegel nggak? Enggak. Sudah kamu buka? Di Hongkong sini sudah kamu buka? Udah saya buka kan, saya mau daftar ya itu tadi mau maksudnya itu download kayak apa, karena kan di Hong Kong itu kan wifi-nya itu kan bagus gitu loh, ininya sinyalnya bagus gitu Miss. Jadi saya perlengkapin karena itu kan untuk suami begitu. Kalau di Indonesia kan tempat saya apalagi kampung-kampung itu lemot banget gitu loh Miss. Kalau download apa-apa begitu. Oke, jadi kamu Ini sebenarnya sudah kamu pakai ya sayangnya? Kalau yang ya cuma download begitu yang satunya. Kalau yang satunya ini emang udah saya pakai di Hong Kong. Oke, jadi kamu aduh, kan harganya sudah di bawah 5 juta, tapi kenapa masih kena email? Oke, dan kamu sekarang nggak bisa pulang ke Sulawesi ya? Benar, Sulawesi atau Kalimantan? Pekanbaru Miss. Pekanbaru itu mana? Pekanbaru itu Riau Miss. Oh Riau, sorry, Kepulauan Riau. Iya. Oke, dan kamu sekarang ada di bandara dan kamu nggak punya uang. Bagaimana nih kalau aku suruh kamu sekarang, kamu kan ke Terminal 1 kan, di Terminal 1, kamu coba datang ke tempatnya BP2MI deh. Kamu datang ke lodge-nya BP2MI. Bisa nggak? Itu BP2 itu masuk lagi ya saya ya Miss. Kamu sekarang di dalam bandara apa di luar sayang? Saya udah keluar, saking saya kesel berdebat sama itu. Saya keluar, saya ini sudah keluar dari area itu. Oke, sekarang kan kamu di Terminal 1, kamu posisinya di mana sayang? Di posisinya di luar ini enggak Terminal 1. Ini Terminal 3 Miss. Sorry ya Miss, salah saking kita. Ini Terminal 3. Udah di keluar. Saya kan ikut penerbangannya Garuda tadi. Jadi saya udah di luar bandara tapi di Terminal 3 Miss. Terminal 3 sama Terminal 1 itu jauh nggak sih? Enggak jauh sih. Kamu tanyain di situ ada itu lodge-nya BP2MI. Mereka buka 24 jam. Oke, aku cari siapa ya? Sebentar. Cari siapa ya? Sebentar. Kamu sendirian atau ada? Saya mau lanjutin dikit tadi yang masalah dia tanya. Silakan. Harga itu, terus dia bilang kita pakai harga yang langsungnya dari Samsungnya aja, Bu. Dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Saya bilang. Terus dia ketik. Nah kalau pakai dari harga Samsungnya ini, Bu, katanya gitu. Ini cuma dirupiahkannya itu 5 juta. Jadi ibu itu jadi bayarnya itu 2 HP itu 895.000. Aku bilang 895.000 ini Pak bagi saya berat Pak. Aku bilang gitu. 900.000 loh Pak, aku bilang begitu. Terus dia bilang ini sudah peraturan Bu, katanya begitu. Jadi dia bilang kalau ibu mau satu diaktifin ya satu aja, yang satunya lah saya bawa HP ke Indonesia, saya kan nggak balik lagi ke Hong Kong gitu Miss. Ya kan sayang toh, apalagi itu kan untuk hadiah begitu. Jadi saya ada resitnya itu 895.000 begitu. Jadi aku tadi bilang boleh nggak bayar pakai bank atau pakai QR gitu kan. Terus dia bilang nanti juga kita kasih resitnya begitu. Ya udah, jadi saya udah karena banyak yang ngantri ya Miss. Ya saya bayar aja Miss, saya sudah malas berdebat di situ begitu. Dan saya juga telepon kayaknya telepon Pak Benny juga nggak sama seperti apa yang dia bilang di pidato. Langsung aja telepon saya. Kan begitu kan, tegas banget gitu, mantap banget gitu kan Miss. Ternyata kita ini punya kendala, kita telepon ternyata mana dong.
Oke, Pak Beni Iya mana nggak dong sih? Pak Beni? Bener nggak? Pak Beni mana dong? Itu kan kamu Iya. pingin ngomong bahwa ini kamu sekarang terdampar nih, nggak bisa pulang karena kamu nggak punya uang. Kira-kira Pak Beni ada nggak? Soalnya saya coba telepon Pak Beni nggak diangkat ini. Saya lagi mencoba menelpon Pak Beni. Oke, sekarang saya meminta semua pihak untuk mencarimu di Terminal 3. Saya nggak tahu karena kamu nggak punya uang untuk pulang. Benar nggak sih? Halo? Iya. Halo, iya Miss. Sementara nggak punya uang pulang ke Riau ya tempat